Sekarang contoh persilangan monohibrid intermediate. Nah, intermediate ini nanti akan muncul sifat tengah-tengah. Misalnya kalau merah dengan putih hasilnya jambon. Panjang dengan pendek hasilnya sedang. Ya, begitu seterusnya. Ini contoh soalnya. Nah, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Keturunan pertamanya adalah merah muda. Nah, ini ada sifat tengah-tengah, berarti ini intermediate. Merah disilangkan dengan putih, hasilnya merah muda. Carilah perbandingan genotip F2 dan perbandingan fenotip F2. Pertama tulis P1. Soalnya ditulis merah disilangkan dengan putih. Merah ini dominan, merah kan lebih dominan daripada putih, maka merah diberi kode huruf besar. Hurufnya huruf pertamanya ini, M besar. Ya, kodenya M besar. Karena P, maka hurufnya harus double. M besar, M besar. Ya, kecuali kalau di soal itu dikatakan merahnya ini merah heterosigot. Nah, karena heterosigot, maka nanti ini harus M besar, M kecil. Kalau tidak ada perintah heterosigot, pasti homosigot. Gitu ya. Jadi karena merah ini lebih dominan daripada putih, maka merah diberi kode huruf besar. Hurufnya adalah huruf pertamanya. Huruf pertamanya M, maka diberi kode M besar. Karena P, maka hurufnya double. Putih berarti lawannya M besar, berarti M kecil. Karena P, maka harus double. G, setengahnya P, tinggal membelah. Ini M besar berarti ini M besar. Ini M kecil dibelah berarti hanya M kecil. Ya. F tinggal menggabungkan M besar dan M kecil. Nah, terus fenotipnya apa? Fenotipnya dilihat soalnya. F1 itu fenotip harus selalu melihat soal. Ya, di sini dikatakan merah disilangkan dengan putih, keturunan pertamanya berarti F1 ini merah muda. Maka ini harus diberi kode merah muda. Ya, jadi F itu fenotipnya harus melihat soal. Nah, terus berikutnya nanti P2, ya, PGF1 selesai dilanjutkan PGF2. P2 itu dari F1 dengan sesamanya. Maka nanti P2-nya adalah M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gitu ya. Nah, ini. Ya, P2 M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. G2-nya tinggal membelah, berarti M besar dan M kecil. Ini juga begitu, tinggal membelah M besar dan M kecil. F2 dimasukkan ke papan catur, dibuat kotak-kotak. M besar dan M kecil dimasukkan kotak ini. Yang ini dimasukkan kotak yang sini. Ini M besar, ini M kecil. Kalau sudah digabungkan gen-gennya. M besar, M besar. Ini M besar, M kecil. Ini M besar, M kecil. Ini dan ini M kecil, M kecil. Kalau sudah, kemudian fenotipnya ditulis. Setiap ada M besar, ya, setiap M besar itu merah. Ya. Kalau M besar M kecil itu merah muda. Kalau M kecil itu putih. Pokoknya F2 itu mengikuti PGF1 ini. Nah, ya. Ini kan kalau M besar merah. Ini M kecil putih. Kalau M besar M kecil merah muda. Nah, ini kita tinggal mengikuti ini saja. Ya, F2 itu tinggal mengikuti ini. Ya, itu. Nah, kalau sudah dicari perbandingan fenotipnya. Nah, ini fenotipnya ini ditulis, dihitung jumlahnya. Pertama merah, tulis merah jumlahnya berapa? 1. Hanya 1, tulis 1. Terus yang kedua merah muda, ditulis merah muda jumlahnya berapa? 1, 2. Tulis 2. Berikutnya putih, ditulis putih jumlahnya berapa? 1. Ya ditulis 1. Jadi perbandingan fenotipnya antara merah dibanding merah muda dibanding putih sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Ya. Terus perbandingan genotipnya, gen-gennya, huruf-hurufnya. M besar ditulis, jumlahnya berapa? Dihitung. M besar. Oh, hanya 1, tulis 1. Terus M besar M kecil ditulis, berapa jumlahnya? Dihitung. 1, 2, tulis 2. Terus M kecil ditulis, berapa jumlahnya? Hanya 1, tulis 1. Berarti perbandingan genotipnya adalah
M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, ya, ini kesimpulan. Jadi perbandingan fenotip dan perbandingan genotip, kalau persilangannya itu intermediate, hasilnya sama. Ini ya, hasilnya sama. Tapi kalau persilangan dominansi, kemarin, ya itu hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Genotipnya 1, 2, 1 kemarin kalau dominansi, tapi fenotipnya 3 dibanding 1. Nah, tetapi kalau persilangan intermediate, genotip dan fenotipnya sama. Nah, ini ya. Nah, demikianlah contoh persilangan intermediate. Ya. Selanjutnya silakan nanti ditulis rangkumannya. Nih. Ya, supaya bisa mengetahui garis besar materi sehingga mudah untuk menghafalkannya nanti. Ya, kemudian soal-soal diskusinya ini silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Kalau ada kesulitan tanya temannya. Ya, ini kelanjutannya. Ya, dah ada 10 soal. Ya, terima kasih.